Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-148 malam ini. Malam ini kita akan bersama-sama mengambil waktu tenang bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mensyukuri bahwa Allah adalah Allah yang terus-menerus ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia terus-menerus setia, dan Dia tidak pernah melepaskan pandangannya dari kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah mengingkari kalau Ia adalah Allah yang mengasihi kita. Mari kita mensyukuri hal itu malam ini. Bukan mensyukuri berkatnya, bukan mensyukuri kebaikan-kebaikannya yang lain, tapi kehadirannya di dalam kehidupan kita. Mari kita mensyukuri itu malam ini. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk kehadiran, tapi lebih kami berterima kasih lagi karena Engkau terus-menerus hadir dalam kehidupan kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami, tidak pernah sekalipun Engkau jauh dari kami. Engkau selalu ada ketika kami mencari wajah-Mu, dan Engkau selalu muncul ketika kami merindukan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera buat Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda. Bersyukur kita bersama-sama dapat berjumpa lagi di Oase episode yang ke-148. Tema Oase pada episode 148 adalah tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu. Nas Alkitab yang diambil untuk mendasari tema ini dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18, saya bacakan di dalam terjemahan baru yang kedua. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampak
olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik ke Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Seorang bapak pernah berkisah tentang kefrustasian hidupnya, sehingga merasa kehilangan harapan di dalam hidupnya. Hal ini disebabkan seorang dokter yang telah menyelamatkan nyawanya meninggal secara mendadak. Kisahnya dimulai dia menderita sakit yang tidak kunjung sembuh. Sudah bergonta-ganti dokter, namun kondisi kesehatannya bertambah parah. Satu kali dalam kondisi yang cukup kritis, dikala para dokter yang merawatnya sudah angkat tangan, ada seorang dokter yang baru pertama kali menangani bapak ini sebagai pasien, dalam kondisi darurat berhasil menyembuhkannya. Dokter ini dipanggil atas inisiatif anaknya. Singkatnya, akhirnya bapak ini mengalami pemulihan dalam kondisi kesehatannya terus-menerus lebih membaik dan ditangani oleh dokter ini sampai kondisi kesehatannya prima dan bapak ini bisa beraktivitas tanpa kendala. Tiba-tiba dokter ini meninggal secara mendadak. Bapak ini merasa sangat kehilangan. Sempat frustasi sebab harus mencari dokter lain yang menggantikannya. Bapak ini mengalami kebingungan sebab selama ini sudah mempercayakan menjaga stabilitas kesehatannya pada dokter ini. Kebayang dalam benak bapak ini, kalau penyakit yang dideritanya itu kambuh kembali, dokter siapa lagi yang sanggup menolongnya? Kisah tentang Maria Magdalena terhadap kematian Tuhan Yesus amat sangat menyedihkan hatinya. Dan pasti seperti para murid lainnya sangat kehilangan pengharapan. Khususnya Maria sangat membutuhkan pengharapan yang selama ini dia percayakan dalam kuasa dan kehadiran Tuhan Yesus. Betapa tidak, jika kita menelisik sejarah kehidupan Maria, perjumpaan Maria pertama kali dengan Tuhan Yesus dikisahkan di dalam Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama dalam minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir 7 setan dari dia. Ini artinya perjumpaan pribadi Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena adalah pada saat Tuhan Yesus mengusir 7 setan yang ada di dalam diri Maria Magdalena. Hal ini juga tertuliskan dalam Lukas pasal 8 ayat yang kedua. Demikian juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Tentunya kita bertanya-tanya dan sulit menggambarkan seperti apa kondisi Maria Magdalena pada waktu dirasuki 7 roh yang jahat ini. Agar kita bisa lebih memahami, mari kita melihat beberapa contoh orang yang kerasukan roh jahat atau kerasukan setan.
Di dalam Markus pasal 5 ayat 1-20 dicatat, seorang yang kerasukan setan memiliki kekuatan yang luar biasa. Hidup telanjang di kuburan dan melukai dirinya dengan batu. Markus pasal 17 ayat 14-20, paralel dengan Markus pasal 9 ayat 14-29. Lukas pasal 9 ayat 37-43 menceritakan tentang seorang yang dirasuk setan memiliki kekuatan yang besar, dan setan melempar korbannya atau mencapakkan korbannya ke dalam api dan air. Di dalam Matius pasal 9 ayat 32-33 diceritakan orang yang dirasuk setan bisa menjadi orang yang bisu. Di dalam Matius pasal 12 ayat 22 dikisahkan orang yang dirasuk setan bisa menjadi buta dan tuli. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, kita bisa membayangkan bagaimana kondisi Maria Magdalena waktu dirasuki 7 roh jahat. Nggak kebayang seperti apa. Mungkin saja bisa menjadi seorang yang seperti orang gila yang berteriak-teriak, atau menghadapi berbagai kendala secara fisik yang sangat berat. Oleh karena itu, kita sungguh boleh memahami adalah sesuatu yang sangat wajar betapa Maria sangat kehilangan harapan ketika Tuhan Yesus yang sudah mengusir bukan 1, bukan 2, bukan 3, tetapi 7 roh jahat yang ada dalam dirinya. Tuhan Yesus itu menderita, disiksa, disalib, mati, dan dikuburkan. Sebagai manusia biasa sangat wajar terbayang dalam benaknya, seandainya dia kembali ke kehidupan lamanya, siapa yang dapat menolongnya? Sangat wajar bila Maria kebingungan, frustasi, dan kehilangan harapan, dan hal yang lumrah terjadi ketegangan emosional yang sangat fluktuatif menyebabkan Maria hanya bisa menangis, menangis, dan menangis. Hal ini dikisahkan secara jelas di dalam ayat 11. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Di luar kubur menangis, menjenguk ke kubur juga menangis. Kata menangis artinya terisak-isak dan meratap, yang menunjukkan tangisan dari lubuk hati yang sangat amat hancur. Sehingga dapat dikatakan, tangisan Maria adalah satu tangisan seseorang yang amat sangat kehilangan pengharapan. Hal inilah yang diamati oleh 2 malaikat yang ada di dalam kubur. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 12-13a. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Perkataan malaikat ini sebenarnya untuk menghiburnya, untuk memberikan kekuatan, memberikan pengharapan di dalam kehidupan Maria, untuk menyadarkan Maria bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Namun jawaban Maria justru mengungkapkan kekalutan yang ada di dalam hatinya. Itulah jawaban dari Maria tertulis di dalam ayat 13b. Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Tuhanku menandakan Maria sangat kehilangan Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan di dalam hidupnya. Itu menunjukkan Maria sangat kehilangan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan dirinya dari cengkraman kuasa jahat. Mengapa? Pertanyaan kita adalah, mengapa Maria tidak peka terhadap perkataan 2 malaikat itu, dan Maria justru mengungkapkan jenazah Tuhan Yesus telah diambil orang? Hal ini sangat wajar menurut Henry Moule, teolog abad 19. Henry Moule juga menyampaikan
bahwa pada waktu Maria melihat Yesus, Maria itu menganggapnya sebagai seorang tukang kebun, sebagai penjaga taman di dalam ayat 15. Oleh karena itu, Henry Moule itu mengatakan bahwa Maria pada saat itu berasumsi penjaga kebun itu adalah penjaga kebun dari Yusuf Arimatia, pemilik kubur Tuhan Yesus, yang memindahkan jenazah Tuhan Yesus ke tempat yang permanen. Adalah wajar di tengah kehidupan seorang stres, depresi, kehilangan harapan, dan berfokuskan pada fakta jenazah Tuhan Yesus tidak ada pada tempatnya atau hilang. Orang tersebut pikirannya hanya terarah pada apa yang ada di benaknya, kurang peka atau tidak peka terhadap pendapat orang lain, kurang memiliki kesadaran untuk duduk tenang, sehingga terbawa di dalam kehidupannya untuk sungguh-sungguh menyadari ada orang lain yang sedang berkata-kata, menjelaskan tentang kondisi keadaan yang sebenarnya. Tetapi dia tidak, justru dia terbawa oleh emosinya. Bahkan berani mengambil kesimpulan menurut apa yang dia pikirkan itu, dan kurang peka terhadap kehadiran orang lain. Hal ini tercatat di dalam ayat 14, di sana dikatakan sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sehingga seorang penafsir di dalam satu kitab yang bersama-sama menulis di dalam kitab Yohanes, tafsiran kitab Yohanes, Gail Orbe dan Susan Hyland itu mengatakan, ayat 14 dan ayat 15 itu merupakan puncak ketegangan dan kekuatan dramatis dari kisah ini. Karena Yohanes, penulis Injil Yohanes ini memberitahu kepada para pembaca bahwa penjaga taman atau tukang kebun itu adalah Yesus. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita bersama-sama boleh menyadari bahwa pertanyaan Yesus, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Itu tidak terjawab dengan baik oleh Maria. Justru Maria itu menganggap Tuhan Yesus sebagai penjaga taman, sudah mengambil jenazah Tuhan Yesus. Ini memperkuat drama identitas yang keliru. Tuhan Yesus mengemakan pertanyaan para malaikat, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria tetap tidak menyadari bahwa tangisannya salah tempat. Hal inilah yang kemudian membuat kita bersama-sama menyadari bahwa Tuhan Yesus pada waktu berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Sebetulnya Tuhan Yesus tidak mengingatkan apa yang tertulis di dalam Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai 22 yang disampaikan kepada para murid-muridnya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu." Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada Maria sebetulnya. Mengingatkan firman Tuhan ini kepada Maria. Pertanyaan Tuhan Yesus yang kedua, siapa yang kamu cari?
Di dalam pertanyaan ini sebetulnya Tuhan Yesus menanyakan kepada Maria apa yang dia butuhkan. Ketegangan dramatis meningkat saat Maria berbicara langsung kepada Yesus. Tetapi di dalam bagian ini, Maria tetap menganggap Tuhan Yesus itu sebagai penjaga taman yang telah membuang atau mengambil jenazah Tuhan Yesus. Melalui kisah ini ada sesuatu yang menghalangi Maria untuk mengenali Tuhan Yesus. Hal ini terjadi pada saat perjalanan kedua murid Tuhan Yesus menuju Emmaus di dalam Lukas pasal 24 ayat 15-16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mengapa Maria sampai tidak bisa mengenali Tuhan Yesus? Sebab mata Maria tertuju pada jenazah Tuhan Yesus. Ada seorang penafsir mengatakan terlalu fokus pada pemikiran jenazah Tuhan Yesus yang hilang dan sekaligus emosi yang mendalam bisa menjadi efek membutakan bagi Maria sehingga tidak dapat mengenali Tuhan Yesus. Ada juga yang mengatakan bahwa Maria Magdalena begitu sibuk dengan dunianya sehingga tidak bisa melihat seperti apa dunia Tuhan. Dengan kata lain, mata Maria hanya tertuju kepada jenazah Tuhan Yesus, sehingga tidak lagi melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit, sehingga tidak mengenali Tuhan Yesus. Dengan demikian, kain kafan yang tergeletak, kehadiran malaikat dikubur, dan kehadiran Tuhan Yesus tidak dapat menembus kegelapan yang ada dalam diri Maria. Momentum Maria mengenali Yesus yang bangkit setelah Tuhan Yesus memanggil namanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Sapaan Tuhan Yesus dengan menyebut nama Maria merupakan sapaan akrab sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Jelas ini menunjukkan sapaan yang penuh dengan kasih yang begitu mendalam, kasih yang begitu besar. Sapaan Tuhan Yesus menunjukkan Tuhan Yesus merindukan Maria mengalami satu level yang lebih dalam lagi, memiliki relasi yang intim dengan Dia. Tuhan Yesus menghadapi Maria mengalami a new level, relasi yang akrab antara gembala dengan domba, di mana dombanya tidak mengenalinya lagi. Dan bahkan dapat dikatakan dombanya sudah jauh dari gembalanya. Dan sapaan personal Tuhan Yesus dengan kelembutannya, menyebut namanya, membuat Maria keluar dari kegelapan dirinya, yang menyebabkan Maria sungguh-sungguh boleh mengenali akan Tuhan Yesus. Maria keluar dari fokus kepada jenazah Tuhan Yesus, berbalik fokus kepada perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang sangat mengesankan dan sulit digambarkan dengan kata-kata. Hal ini terlihat sangat jelas yang tadinya Maria menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam ayat-ayat ini sebelumnya. Tapi di dalam ayat yang ke-16 pada waktu Tuhan Yesus sudah menyapanya dengan Maria, Maria mengubah sapaan Tuhan dengan Rabuni. Ini adalah panggilan akrab Maria kepada Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Bukankah hal ini merupakan penggenapan janji Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tapi aku akan kembali. Aku akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ratapan rohani diubah menjadi sukacita ilahi, dan hal inilah yang membuat Maria mengalami kepuasan yang tidak terkatakan. Semuanya terjadi karena Maria kembali mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Hal inilah yang membuat Maria langsung memeluk kaki Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan memeluk kaki Tuhan Yesus? Saya membayangkan seperti yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 9 pada waktu Tuhan Yesus menjumpai para muridnya sesudah kebangkitannya. Tiba-tiba Tuhan Yesus menjumpai mereka dan berkata, salam bagimu.
Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Mungkin itu yang terjadi di dalam kehidupan Maria. Maria tidak mau melepaskan untuk memeluk kaki Tuhan Yesus dan menyembahnya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus sampai kemudian berkata dalam ayat 17, janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik ke Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, Maria sungguh tidak mau kehilangan Tuhan Yesus lagi. Ada satu kegembiraan yang luar biasa berjumpa dengan Tuhannya. Setelah itu Tuhan, kita melihat kegembiraan dari Maria masih terus berlanjut di dalam ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Tapi perkataan aku telah melihat Tuhan, itu menunjukkan satu teriakan sukacita, kegembiraan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, janji Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu. Itu terjadi, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, pada waktu Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 16 ayat 22, aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Apakah kita semua merindukannya? Belajar dari Maria, mari kita membuang semua yang membutakan kita mengenali Tuhan Yesus. Membuang semua yang membuat kita tidak peka dengan kehadiran Tuhan Yesus. Membuang semua yang membuat kita tidak peka mendengar suaranya. Mungkin ketertarikan dunia yang membutakan kita mengenali Tuhan. Mungkin kebisingan dunia yang membuat kita tidak peka mendengar suara Tuhan. Mungkin kehadiran harta, jabatan, kekuasaan, kenyamanan hidup yang menjadi sandaran hidup kita membuat kita tidak peka lagi dengan kehadiran Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, apapun keadaan Anda, fokuslah kepada Yesus. Sediakan waktu berjumpa dengan Yesus dan mendengar sapaannya yang membuatmu mengalami kegembiraan ilahi, di mana tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu. Maukah Anda mengalaminya? Mari kita menenangkan diri dan marilah kita berfokuskan kepada Yesus.
Bapa yang surga, kami sungguh bersyukur melalui kisah Maria Magdalena ini. Kami terus diajarkan oleh Tuhan hidup berfokuskan kepada Kristus. Di tengah-tengah ketertarikan kami kepada dunia, di tengah-tengah segala apa yang kami miliki, di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia pada saat ini, Tuhan, biarlah kami terus belajar. Kami menyediakan waktu untuk fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Karena kami meyakini dengan iman, kegembiraan ilahi yang kami dapatkan pada waktu kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus tidak dapat dirampas oleh apapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silahkan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau boleh men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord